Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Kemarin liburan? Ngapain aja kira-kira liburan? Jatuh. Apa? Banyak jatuh. Sama jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya. Dan oke, di pertemuan sebelumnya kita offline juga kan? Itu bahas apa? Pertemuan terakhir. Apa? Fluida. Apa itu fluida? Cair maupun gas. Terus? Zat yang dapat mengalir. Ya, fungsinya apa fluida itu? Kalau di mechanical itu buat apa sih? Kenapa kita perlu mempelajari itu? Gitu? Untuk kalau fluida, kalau minyak atau oli itu untuk pelumasan sih Pak. Pelumasan. Kalau yang lain, kira-kira buat apa? Apa? Aerodinamika, ya. Itu juga diperhitungkan ya. Dan nggak kalah penting lain, yaitu untuk misalkan di power plant kayak gitu. Apa power plant? Pembangkit listrik kayak gitu ya, pembangkit daya. Dan ya semuanya berkenaan dengan tadi prinsip-prinsip mekanika fluida, nanti dikombinasikan dengan termodinamika. Jadi nanti di semester depan kalian akan belajar termodinamika. Nah, itu prinsipalnya ya apa ya? Dia berpotongan dari mekanika fluida, termodinamika, terus kemudian perpindahan panas, itu saling berpotongan sebenarnya. Nah, kalau kalian udah paham pondasinya sebenarnya kemarin ya di hukum Newtonnya itu udah paham arah geraknya ya, gerak. Jadi hukum Newton mempelajari gerak kayak gitu. Nah, nanti dikembangkan, diterapkan dalam situasi atau kondisi-kondisi yang lebih kompleks kayak gitu. Nah, misalkan ini cuma untuk ini ya, pembukaan sebenarnya. Kalau nggak secara detail banget bahas soal power plant kayak gitu di industri, tapi nanti kalian intinya harus tahu apa aja yang ada di power plant itu. Dan kenapa penting? Karena ini juga salah satu proyeksi kalian di mana bisa jadi ini ya, tempat atau cita-cita atau gimana sih ya? Kalian bisa nanti kerja di industri power plant kayak gitu. Industri power plant di Indonesia banyak banget. Kayak di Jawa Satu Power itu baru daerah Kerawang kayak gitu. Terus kemudian di Suralaya, pembangkit listrik di Suralaya itu juga ada. Nah, secara umum sebenarnya dasarnya pondasi ya di thermal power plant. Jadi pembangkit listrik tenaga thermal kayak gitu. Jadi tenaga panas. Jadi memanfaatkan panas, mengubah panas, heat, kalor kayak gitu ya. Kamu jangan ngelamun, kamu sini, maju sini, jangan kebanyakan ngelamun. Jadi prinsipnya adalah mengubah panas kayak gitu. Jadi gerak mekanik kayak gitu, gerak mekanik. Karena panas sendiri adalah energi kayak gitu ya. Jadi energi itu bentuknya kan banyak, ada energi kinetik, ada gravitasional gitu ya, gravitasi itu juga energi kayak gitu. Nah, terus panas ya, panas. Secara umum konsepnya akan seperti ini nih. Jadi ini skemanya aja, skema dari pembangkit listrik. Ada beberapa komponen utama dan yang lain ini sebenarnya variasi dari model-model, karena kayak motor ya kan, komponen utamanya ada dan modelnya kan masing-masing beda-beda kan kayak gitu, tergantung kecanggihan teknologi kayak gitu. Kalau yang zaman dulu mungkin nggak ada, nanti kalau pengen efisien nanti ada pengembangan lagi, ada tambahan-tambahan yang lain.
Misalkan komponen utamanya adalah ada boiler, ada turbinnya, gitu. Terus turbinnya itu nyambung sama generator. Nah, nanti dari generator itu ada kondenser. Apa kondenser gitu. Nah, terus kemudian dari kondenser ada pompa, dari pompa masuk lagi ke boiler. Boiler apa? Pemanas kayak gitu ya, kayak ketel kayak gitu ya. Kayak bayangkan ketel gitu. Ketel nggak tahu. Apa? Nanti nggak tahu apa ketel. Ya. Ketel ya. Tunggu pemanas ya gitu ya. Tunggu pemanas. Nah, di boiler ini sebenarnya ada yang namanya sebenarnya furnace kayak gitu, pemanasnya kayak gitu. Nah, pemanasnya biasanya bahan bakarnya ada yang batu bara, terus kemudian ada juga gas kayak gitu. Nah, gas ini, nah tapi konsepnya semuanya sama sebenarnya sama. Bahkan even hampir kayak apa sih pembangkit listrik tenaga nuklir kayak gitu, tetap dia pakai boiler kayak gitu. Jadi fusi nuklirnya, jadi pembangkit listrik tenaga nuklir itu pada intinya dari material A, material B digabung, difusikan kayak gitu ya. Ada yang difusikan, ada yang difusi apa dipisah kayak gitu. Ada yang disatukan. Nah, ketika material A dicampur material B itu menggenerate panas kayak gitu. Nah, panasnya ini yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan air. Nah, airnya ini ketika dipanaskan akan jadi uap kayak gitu. Nah, uapnya nanti ada yang disebut sebagai superheated kayak gitu. Itu nanti dipelajari di termodinamika. Nah, uapnya super panas ini dia densitasnya rendah kayak gitu. Massa jenisnya rendah. Makanya dia bisa menguap kayak gitu. Nah, terus tekanannya karena temperaturnya tinggi, kemarin di prinsip mekanika fluida, kalau tekanannya tinggi, temperaturnya akan naik. Kalau temperaturnya naik, tekanannya akan tinggi kayak gitu ya, bolak-balik kayak gitu. Nah, karena temperaturnya tinggi, dibakar terus, tekanannya naik. Nah, tekanannya naik, keluar kayak gitu ya, disalurkan. Bayangin ada pipa, terus menyalurkan ke turbin. Turbin itu apa? Kayak bilah-bilah kayak gitu ya, bilah-bilah. Nah, si uap ini akan memutar turbin. Nah, turbinnya ini ya kayak kipas gitu ya, tapi banyak banget tuh, banyak banget. Terus memutar generator. Generator inilah yang menghasilkan listrik kayak gitu. Jadi mengubah energi kalor ya jadi energi kinetik kayak gitu ya. Kinetik jadi putaran dulu tuh, jadi putaran, jadi mekanik, terus diubah dari oleh generator jadi listrik. Generator ini ya konsepnya kan apa sih, medan magnet kayak gitu ya. Ada medan magnet diputar kayak gitu ya. Kutubnya lawan arah bolak-balik kayak gitu, diputer menghasilkan listrik. Nah, uap hasil, jadi si uap hasil pembakarannya, misalkan tadi ya keluar dari turbin tuh. Turbin ini gambarnya kayak gini nih ya. Kalau ada simbol kayak gini ya ini turbin kayak gitu. Nah tapi nanti ada kebalikannya kalau kayak gini. Ini biasanya disimbolkan dengan apa? Nozzle ya, nozzle, karena nozzle itu ini permukaan depannya ini inletnya lebih besar, outletnya kecil, itu nozzle. Nah, uap yang keluar di sini ditampung di kondenser. Apa kondenser? Kondenser, alat untuk mengkondensasi. Apa kondensasi? Apa SMA ini, SMA. Harusnya SMP juga ada, tapi nggak tahu kurikulum sekarang. Kondensasi. Apa? Ucup mana ucup? Waduh. Berat, motornya baru nggak pernah masuk. Kondenser, ya mengkondensasi. Kondensasi itu kan mengubah uap menjadi air, ya. Kondensasi kayak gitu ya. Terus kalau uap kayak gitu kan, uap kan dari air ke
ya tadi ya jadi gas kayak gitu ya, penguapan kayak gitu, menguap. Kalau menyublim, Hah? Apa? Lilin. Ya, apa tadi kondenser ya, kondenser mengubah uap menjadi cair kayak gitu ya. Jadi, nah airnya kemudian baru, nah nanti kalau kalian ada nanti ya cari ada uapnya ini nanti di kondenser. Kondenser ini nanti alatnya namanya ya bisa disebut kondenser, bisa disebut sebagai heat exchanger kayak gitu ya. Exchanger. Boiler juga masuknya ya enggak sih. Di kondenser aja, kita fokus di kondenser. Kondenser itu sama heat exchanger. Terus ini AC juga heat exchanger kayak gitu ya. Jadi bentuk dari heat exchanger itu banyak. Terus kemudian setelah masuk ke kondenser, si uapnya jadi air. Nah, dipompa lagi nih, dipompa ya. Dipompa menuju ke boiler lagi. Ya. Karena udah jadi air, masuk lagi ke boiler lagi. Boiler. Nah, ini masuk lagi sini. Generator ya, kayak gitu. Intinya komponen utamanya ada itu gitu ya. Nanti ada pengatur tekanan dan lain sebagainya, itu variasi gitu. Nah, misalkan ada low pressure heater. Jadi ini teknologi sekarang kayak gitu ya. Misalkan low pressure heater. Jadi setelah didinginkan ya jadi air kayak gitu ya. Temperaturnya relatif ya sekitar 50 derajatan kayak gitu ya. 50 mungkin sekitar 80-an kayak gitu ya. Ini dipanaskan lagi kayak gitu ya. Jadi sebelum masuk ke boiler di preheat namanya ya. Preheat itu nih. Low pressure heater dan high pressure heater itu masuknya preheat. Jadi dipanaskan pelan-pelan lagi kayak gitu. Nah, misalkan kalian memanaskan, misalkan kalian punya satu permukaan plat yang dipanaskan sampai merah. Terus kemudian kalian tetesin air, kira-kira apa yang terjadi? Langsung menguap ya. Nah, dalam case yang besar kayak gitu, ini juga nantinya bakal terjadi kerugian kayak gitu ya. Baik dari si permukaan platnya kayak gitu, maupun nanti karena langsung menguap, kalau sekaligus dan banyak bisa jadi terjadi ledakan kayak gitu ya. Makanya dibuatlah di preheat kayak gitu loh. Jadi dipanaskan pelan-pelan. Termasuk ketika kalian melakukan quenching. Quenching itu mendinginkan. Mendinginkan kalau seketika kayak gitu ya. Itu juga bakal pecah. Contohnya apa? Kalau kalian bisa eksperimen pakai pisau di rumah kalian, dipanasin full kayak gitu sampai merah semuanya, terus kalian celupin ke air. Nah, memang nggak bakal langsung pecah si pisaunya, tapi akan jadi brittle kayak gitu ya. Jadi kayak semacam getas. Nah, getas ini kondisi si besinya, materialnya itu sebenarnya kuat. Jadi sebenarnya keras, tapi nggak bisa lentur, nggak bisa elastis. Makanya ketika kena tekanan sedikit langsung patah. Itu bisa dibuktikan kalau proses quenching itu pendinginan seketika kayak gitu ya. Nah, makanya kalau pisau yang baik, misalkan pisau atau alat potong yang baik, itu ketika dipanaskan, nah didinginkannya itu meskipun di quenching itu cuma ujungnya yang akan dipakai untuk motong. Misalkan pedang ya, pedang kalau pengen awet ya dipanasin. Nah, yang didinginkan itu cuma bilahnya aja, matanya tuh yang akan diasah kayak gitu ya. Nah, bagian atasnya itu enggak dilakukan pendinginan seketika kayak gitu ya. Nah, makanya akan menghasilkan karakter material yang di permukaannya di bawahnya itu keras, tapi di bagian atasnya masih elastis.
kayak gitu. Jadi bisa lebih awet. Nah, itu kira-kira kenapa ada preheat ya. Nah, terus ada aerator, ini ada pompa kayak gitu. Pompanya ada beberapa titik kayak gitu ya. Itu kombinasi aja. Secara umum itu. Nah, ini kalau skema diagram. Jadi kalian nanti ada apa ya? PID kayaknya, PID diagram. Sebenarnya ini juga perlu dipelajari di gambar teknik kayak gitu ya. Kalian udah dapet kan gambar teknik ya. Terus nanti ada gambar mesin. Nah, ini tuh diagram skema suatu sistem di misalkan pembangkit pembangkit di power plant kayak gitu ya. Nah, kalian harus tahu nih, nanti kalau di gambar kerja bisa jadi nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Cuma ada simbol-simbol ya, kalian harus tahu tuh. Dan kalian harus tahu ini arahnya, ini kan mending nih ada garis bantunya, ada arahnya. Kalau diagram pipa, kalian harus paham arahnya kemana kayak gitu. Nah, misalkan ini skemanya ya, skemanya berarti dari si ini wagon tripper itu ini kayak penampung apa sih? Apa namanya? Batu bara. Nah, si batu bara ini, kalian bisa lihat hampir ya. Intinya pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya adalah batu bara, pasti tempatnya itu ada di pesisir. Kira-kira kenapa? Karena akses buat kapal laut itu kapal laut. Ya, kayak Budiono Siregar kan, kapal laut ya. Terus yang lain apa kira-kira? Pembuangan apa? Apa? Jadi dibuang ke laut kayak gitu. Kira-kira kalau dibuang di laut apa yang akan terjadi? Pencemaran. Air laut juga ya. Oke. Ada lagi? Ini pembangkit listrik tenaga uap. Uap. Ada airnya gampang. Nah, air. Selain air? Air. Ya, air. Apa ya? Nah, ini yang lupa, pendinginan ya. Pendinginan yang tadi dilakukan oleh kondenser itu juga dilakukan menggunakan air. Ya. Jadi, kenapa pembangkit listrik tenaga uap harus sebenarnya idealnya di pesisir, di laut kayak gitu ya, pinggir laut. Termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir mostly ya gitu. Kenapa? Karena dia butuh pendinginan ekstra kayak gitu. Pendinginan ekstranya menggunakan apa? Pendinginan paksa menggunakan air. Airnya dipompa untuk mendinginkan. Nanti kayak ada konsep heat exchanger ini. Heat exchanger itu kalian bayangin kayak radiator. Ya, radiator. Terus gini. Nah, si uap dari boiler, dari turbin itu, selesai dari turbin ini masuk ke dalam kayak radiator kayak gitu ya. Nah, nanti kan radiator ada kisi-kisinya kayak gitu ya. Nah, kisi-kisinya kayak gitunya itu ditembak atau di bagian luarnya ditembak menggunakan air. Nah, makanya fluida di dalamnya itu jadi dingin dan berubah lagi jadi cair lagi kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti air yang ditembakkan ke kondenser ini dibuang lagi ke laut. Kayak gitu. Sirkulasinya kayak gitu. Ya. Nah, salah satu utamanya adalah dekat dengan tadi tongkang ya, karena lebih efisien. Efisiensi itu jelas utama. Kecuali pembangkit listrik tenaga panas bumi, kalian bisa lihat di Dieng misalkan, atau di Sumatera misalkan, saya nggak tahu kalau di Sumatera di mana. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga panas bumi beda lagi kayak gitu. Meskipun butuh air yang banyak kayak gitu, mereka akan bikin penampungan sendiri, bikin kayak danau kayak gitu ya. Nah,
Dan danaunya itu ya tadi khusus untuk mendinginkan si kondenser ini ya. Terus kemudian juga untuk mensuplai air juga kayak gitu. Tetap kayak gitu. Tetap. Cuma akhirnya mereka bikin sumur sendiri, bikin apa? Danau ya, danau sendiri. Nah, dari ini cool stock, kol apa sih? Arang ya, batu apa tadi? Batu bara. Batu baranya pakai conveyor. Kalian bisa lihat di misalkan kalau jalan-jalan ke Semarang di Kendal kalau Batang, sorry, di Batang itu bisa dilihat dari kereta. Di Cirebon juga ada pembangkit listrik tenaga uap, tapi nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak. Bawa pakai conveyor terus karena digiling ya gitu ya, digiling dulu karena ukurannya mungkin masih beragam kayak gitu ya. Biasanya di sistem, kecuali nggak tahu ya kalau memang mungkin tidak semua pembangkit ada kayak gitu, ada millingnya gitu ya, ada pemprosesan si batu baranya. Biasanya mungkin ada requirement pengennya udah dalam si batu bara udah dihancurin kayak gitu ya, dan ya itu masing-masing lah. Terus masuk baru ke boiler ya, masuk ke boiler. Nah di sini tuh ya benar-benar api yang gede banget dan temperaturnya sangat tinggi di sini. Nah kemudian panasnya ini panasnya buat memanaskan air, tapi jangan bayangkan boilernya itu kayak ketel, literally ketel ya, karena udah nggak kayak gitu, dia lebih kayak pipa sebenarnya, kayak heat exchanger tadi, kayak pipa-pipa nyambung rapet kayak gitu ya. Nah intinya itu panas jadi uapnya itu menggerakkan turbin. Nih bisa dilihat ini kalau yang matanya ini. Nah ini ada HP turbin. HP turbin itu artinya high pressure turbin. Jadi turbinnya kalau teknologi sekarang itu berlapis-lapis gitu ya. Ada beberapa rangkaian turbin. Jadi turbinnya nggak cuma satu tuh. Nah ini high pressure turbin. Jadi turbin yang bekerja pada tekanan yang tinggi, temperatur tinggi, tekanan tinggi. Nah terus ini udah dimodifikasi, si uapnya keluar tapi dipanasi lagi, dipanaskan ulang sehingga tekanannya naik lagi. Nah masuk ke intermediate turbin, IP gitu ya. Ada HP turbin, IP, intermediate apa? Ya pertengahan ya. Jadi temperatur tekanannya juga ya nggak tinggi banget ya gitu. Ya sebenarnya tinggi kalau disemburin ke kulit kalian ya mungkin udah melepuh ya. Ini kalau yang pengen uji coba ke neraka ke situ dulu gitu. Ya, test case. Nah, kemudian setelah keluar dari intermediate pressure ya turbin, nah dia keluar lagi ke LP ini, low pressure turbin kayak gitu. Jadi ada turbin yang tekanan rendah. Jadi benar-benar dimanfaatkan terus gitu. Sampai akhirnya baru masuk ke kondenser nih. Ini ke kondenser. Ini kondenser. Nah, nanti ada cooling tower kayak gitu ya, kondenser. Terus setelah jadi air tetap didinginkan lagi karena masih temperaturnya masih tinggi. Ada cooling tower, nanti kalian bisa lihat bangunan yang tinggi menjulang cerobong asap. Jadi ada cerobong asap itu ada dua, ada yang mengeluarkan uap, ada yang mengeluarkan as gitu abu gitu ya. Kalau yang abu ini yang di boiler ini. Di boiler ini asapnya hitam kayak gitu ya. Nah, jadi kalau yang di cooling tower ini nanti dia uap. Hasilnya yang dihasilkan adalah uap. Karena apa? Karena tadi ibaratnya masuk pipa-pipa besar terus disemprot pakai air kayak gitu ya. Semprot pakai air. Nah, kayak tadi ketika panas
permukaan panas, ditetesin air, dia langsung menguap. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi ini dalam skala yang besar. Nah, setelah dari cooling tower ini baru dipompa lagi, dimasukin ke ini apa namanya, ke boiler lagi. Ini ada beberapa pompa kayak gitu ya. Nah, pompanya pun masing-masing lah, tergantung apa namanya, kapasitas, tergantung tempat. Intinya kayak gitu. Terus nanti di sini ya ini ada ini chimney ya. Kalau si yang hasilnya adalah tadi asap karbon, ini namanya chimney gitu ya, cerobong asap kayak gitu. Nah, ini pun ini asap hasil dari si pembakaran tidak langsung dibuang ke lingkungan. Tidak langsung. Jadi dia itu di treatment dulu nih. Ini ada treatment khusus untuk apa namanya, biar kandungan apa namanya, karbon atau gas-gas beracunnya itu terreduksi gitu. Jadi misalkan yang keluar hanyalah karbon murni kayak gitu. Kalau NOx, terus apalagi ada gas-gas beracun lain itu di filter, intinya ada filternya. Nah, filternya ini teknologinya banyak sekali. Ada yang pakai urea kayak gitu ya. Kalau di banyak juga dipakai misalkan modelnya kayak katalitik kayak gitu ya. Tahu yang kalau tahu katalitik apa, satu kayak saringan di knalpot kayak gitu ya. Kalian bisa lihat ya kurang lebih salah satunya itu. Meskipun nanti ada model yang asapnya juga nanti disemprotin sesuatu cairannya, itu cairannya banyak sekali jenisnya, sehingga apa namanya tadi gasnya itu terperangkap di cairan tersebut. Oke, intinya itu. Terus kemudian tadi dari turbinnya itu di apa namanya, disalurkan ke generator nih. Nah, diagram ini kalian harus tahu nanti kalau di dalam apa namanya, di dunia kerja misalkan kalian di pembangkit itu, kalau ini sederhana ini kayak gitu ya. Nanti kalau di sana itu kayak lebih kompleks kayak gitu. Karena misalkan sensor apa kayak gitu ya. Itu di sini ada tempatnya di sini, misal titik sini. Dan kalau ini pipanya kelihatan gede kayak gitu ya. Nanti bisa jadi kalau di tempat kerja bukan kayak gini, tapi cukup garis ini kayak ini ya. Dari cooling tower ke cooling water pump, dia bisa jadi ya cuma garis kayak gitu, cuma garis, lebih kompleks kayak gitu. Nah, baru setelah jadi listrik dialirkan ke transformer kayak gitu, terus ke apa, sutet kayak gitu ya, sutet. Nah, kemudian ada juga teknologi, kalau kekinian ini baru ibaratnya nggak lama lah, bukan kalau dulu turbin dan generator itu beda shaft, beda poros yaitu. Jadi terpisah porosnya. Kalau sekarang itu untuk meningkatkan efisiensi kalor dari si sistem ini, dia itu dibuat single shaft. Jadi antara turbin dan generator itu satu poros nyambung. Jadi porosnya sangat panjang. Nah, ini porosnya itu bukan poros motor Supra itu kecil, enggak ya, gede banget ya. Porosnya gede dan besar, panjang kayak gitu. Nah, ini nyambung jadi satu, baik dari apa namanya, high pressure, intermediate, terus low pressure itu single shaft. Terus nyambung ke generator. Nah, ini prosesnya nanti akan meningkatkan efisiensi sangat lumayan. Karena efisiensi thermal dari pembangkit listrik itu relatif antara sekitar 40 sampai 50%. Nah, kalau single shaft ini kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, itu di angka sekitar 55 sampai 60% kalau yang single shaft. Nah, kalau efisiensi motor bakar, motor kalian itu paling mentok itu di 30%. Ya, jadi 70% energinya itu terbuang ke lingkungan.
Ya, dalam bentuk panas, dalam bentuk getaran, ya. Dalam bentuk as apa tadi abu kayak gitu apa sih? Deposit karbon itu. Nah, komponen utamanya ada ini, boiler, turbin, generator. Terus ada misalkan kalau ini demineralization plant. Jadi teknologi atau sistem mengurangi mineral kayak gitu ya. Karena tadi diambil dari air laut. Nah, itu banyak kandungan-kandungan mineral yang terbawa kayak gitu. Misalkan bayangin aja kalau tidak ada demineralization, apa yang terjadi? Ya korosi. Oh, korosi mending kayak gitu. Di dalamnya pipanya akan tersumbat oleh slag kayak gitu ya. Slag ini bentuknya bisa jadi garam, bisa jadi lumpur dan lain sebagainya. Efisiensinya akan cepat menurun. Makanya harus ada proses demineralization. Jadi yang dipakai benar-benar jadi air murni. Air murni H2O ya. Jadi H2O. Terus ada juga ice handling atau penanganan abu tadi ya. Kalau yang di bagian ini ya, chimney dan lain sebagainya ada ini. Ada beberapa kipas, dafan, terus ada ini apa namanya filter dan lain sebagainya itu sistem dari penanganan abu. Terus ada fuel handling itu yang ini ya, fuel handling, coal stock dan lain sebagainya, kecuali yang pembangkit listrik tenaga gas, beda ini, tetapi tetap ada ini namanya ya fuel handling. Terus ini sea water intake, yaitu ya, saluran masuk. Terus cooling tower ya, cooling towernya. Terus instrumen air system, service air system, ini udara ya untuk ini untuk ya mendinginkan kondenser juga. Terus kemudian menangani abu itu. Terus portable water system, terus juga ini high voltage, low voltage electrical system. High voltage electrical systemnya itu ini yang generator apa transformer. Ini kan 3 pasa biasanya ya, aliran 3 pasa. Terus nanti kalau yang low volt electrical system itu sistem yang ada di monitor yang dipakai di dalam kayak gitu ya. Misalkan untuk ya komputer, untuk sensor dan lain sebagainya. Terus ini ada power supply, ini cadangan ya, cadangan. Jadi si boiler ini dia harus kerja 24 jam non-stop. Jadi tidak boleh ada satu break kayak gitu ya. Jadi yang kerja pun ya tadi 24 jam kayak gitu, gonta-ganti. Dia tidak boleh berhenti. Kenapa? Ya mati kalau. Ya oke, mati. Hal yang lain gimana? Kenapa dia harus kerja terus? Kira-kira kenapa? Untuk meningkatkan efisiensi juga. Efisiensi apa? Efisiensi dari mulai pembakaran boiler. Kenapa? Karena kalau misalkan mesin itu mati, mesin itu mudah tersumbat karena batu bara yang tidak sirkulasi udara dan air yang mengendap di dalam aliran-aliran. Sebenarnya lebih ke kayak gini. Untuk menjalankan kayak gini, proses starting power plant itu butuh waktu 3 bisa jadi 6 sampai 10 jam. Ini startingnya aja untuk satu sistem ini bisa bekerja. Kalau motor kalian untuk bisa start berapa waktu yang diperlukan? Nggak ada 5 menit. Ya kalau 5 menit berarti dia udah pakai engkolan dan motornya udah rusak. Ya. Motormu rusak. Ya, kalau motor kalian pakai starter, berapa detik udah bisa nyala. Ya. Kalau yang pakai Mio lama ya cekek panjang lah ya. Harbunya ternyata bocor atau apa. Terus itu ya. Kalau ini tuh enggak kayak gitu. Karena apa? Karena temperatur kerja yang
dibutuhkan boiler untuk kerja itu kan ratusan derajat ya gitu, tinggi ya gitu, untuk bisa apa ya menghasilkan uap super panas itu prosesnya lama, dipanasi ya gitu ya. Karena sangat besar ya gitu ya, sistemnya sangat besar. Jadi dia itu harus kerja 24 jam full gitu. Nah, kalau rusak gimana? Kalau rusak pakai generator lain kayak gitu. Jadi ketika ada pembangkit listrik nggak semuanya jalan kayak gitu ya. Jadi ada backup kayak gitu. Ada tetap yang untuk backup ketika si sistem ini udah dan nggak bakal rusak yang tiba-tiba jeblek kayak gitu. Karena ada maintenance. Mereka udah benar-benar udah oke, ketika sekian ribu jam kerja si sistem ini harus di maintenance kayak gitu, harus di stop kayak gitu. Nah sebelum dia stop kayak gitu ya, baru kita nyalakan sistem yang baru, beda sistem ya, beda. Jadi satu pembangkit lagi dinyalakan. Nah kalau ini udah jalan baru ini dimatikan, baru maintenance, baik dari turbinnya dibersihin dan lain sebagainya keseluruhan kayak gitu, diservis kayak gitu. Tapi tadi ribuan jam bahkan ratusan ribu jam baru diservis kayak gitu. Kalau tergantung memang ada beberapa yang bisa langsung diganti, misalkan kayak ini separator misalkan dan lain sebagainya itu masih bisa kayak gitu, atau pompa biasanya juga ada backup kayak gitu. Jadi pompanya nggak cuma satu, ada beberapa pompa tuh, ada 2 atau 3. Jadi ketika ini rusak ini bisa diganti kayak gitu. Maksudnya ada katupnya ya, pengatur kayak gitu, sehingga alirannya tetap jalan kayak gitu ya. Itu teknis lah. Tapi kalau maintenance turbin ini itu kan harus berhenti kayak gitu. Bilah turbinnya lama-lama juga tadi terkorosi, dia materialnya berkurang kayak gitu, terjadi defect kayak gitu, kerusakan di permukaan turbin sehingga mengurangi efisiensi, makanya tetap perlu dibongkar. Terus thermal power plant itu ya ada 4 utamanya, ada feed water atau suplai air, terus steam flow circuit, terus batu bara, terus abu, air dan udara dan gas, dan cooling tower. Ini ya, secara utama tadi ini ya, ada demineralisasi tadi untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan mineral yang ada di air. Terus ada economizer, itu bentuknya itu sebenarnya heat exchanger dan sistemnya apa, kayak preheat kayak gitu ya, intinya kayak preheat. Terus kemudian ada boilernya, kondenser, ada istilah lain ya, boiler feed pump, BFP, ini singkatan karena tadi kan gambarnya besar, skemanya rumit, dibuat pada gambar paling kan kertas A3 kayak gitu ya, sekitar A3, jadi dikompres, jadi pakainya singkatan. Ada kondenser, ada cooling tower. Nah ini kalau steam systemnya, ini water system ya, jadi ini aliran untuk airnya nih, airnya itu dari laut misalkan atau danau, diambil, demineralisasi, terus masuk ke heat exchanger, masuk ke boiler kayak gitu, terus masuk ke kondenser, dari kondenser ke cooling tower itu udah dingin, terus masuk lagi ke boiler kayak gitu. Nah kalau ini steamnya, jadi rangkaian hanya dari steam. Nah dari boiler masuk ke superheater ya, jadi kayak tetap ada semacam preheat lagi kayak gitu ya. Terus masuk high pressure turbin, intermediate, terus low pressure masuk ke kondenser. Kalau boiler sistem boilernya ada furnace itu tadi kompornya ya, sederhananya kompornya. Terus ada superheater system, reheater, pemanasan ulang,
low temperature, economizer, bla 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 sampai. Ini kalau turbin sistemnya ada high pressure, intermediate, low pressure. Terus ada high pressure heater, aerator, LP, low pressure heater, condenser sama aja sebenarnya. Nah, kalau komponen generator itu ada stator. Ada stator. Stator itu berarti dia yang tetap ajek. Ya. Kalau rotor itu yang dia berputar, itu porosnya gitu ya. Nah, kalau di dinamo kan kalian bisa lihat ada porosnya yang berputar, terus ada yang diem case-nya. Nah, itu dia di case-nya itu kan juga ada magnet ya kan? Ada magnet, bisa magnet permanen atau bukan ya gitu. Terus exciter atau piston. Nah, karena ini generatornya juga sangat besar, menggenerate listrik yang sangat besar, dan tadi dia itu misalkan kalau yang single shaft gitu ya, jadi porosnya satunya, artinya panas dari turbin dari uap itu tersalur ke bilah turbin ke poros gitu. Artinya kan si generator ini juga panas porosnya, makanya juga ada sistem pendinginan. Kalau kalian pakai pembangkit genset di rumah, misalnya kalian pakai bensin atau kalau di kalian lihat acara konser atau pasar malam ada genset yang pakai diesel gitu, itu kan nggak ada pendingin. Dia pendinginannya cukup pakai pendinginan angin ya, di udara. Tapi karena tadi ini panas banget ya gitu, terus misalnya kasusnya single set, dia nyambung panas, makanya sih ada di generatornya ada cooling system sendiri. Bisa pakai turbin, bisa pakai oli, bisa pakai apapun. Ada kontrol ini untuk ketinggian air, condition, pembakaran kontrol. Jadi ketika terlalu panas sudah dikurangi, ketika terlalu dingin ditambahin, ya gitu ya, ada pengontrol. Heater, feed water system. Turbinnya ada speed governor. Speed governor ini dia untuk mengatur tekanan yang masuk ke dalam turbin. Jadi enggak semua langsung dari boiler langsung ke pump, enggak. Ada governornya, ada pengaturnya gitu. Jadi tekanannya biar konstan, stabil gitu ya. Tekanannya sekian terus. Kalau terlalu tinggi bilangnya bisa apa? Kalau bilangnya patah atau pecah atau cepat rusak gitu. Misalkan katakanlah case-nya tadi rusak dulu. Tekanannya terlalu tinggi, bilangnya rusak, lama-lama terdegradasi, ya, permukaannya tergerus, sifat mekaniknya berkurang, kekuatannya berkurang, lambat laun ketika terus menerus patah, kalau patah dia akan merusak seluruh sistem. Bilangnya jadi tempatnya itu sangat sempit. Jadi antara tempat stator turbin dan rotornya itu dia sangat sempit gitu. Jadi ketika ini patah rusak gitu. Jadi ada top speed dan low pressure control. Ini pressure control ini itulah untuk ngatur kecepatan, beban tekanannya dan terus sebagainya. Terus juga ada seal steam itu kan. Jadi ada sealnya biar uapnya tidak langsung keluar. Misalkan tadi ada ini ada high pressure turbin. Nah,